Karena di sini ada Ibu Baik Nuril sebagai korban Undang-Undang ITE. Bu Baik Nuril, ada Pak Mahfud di sini. Saya tahu Anda juga ikut didengar dalam proses revisi pasal Undang-Undang ITE. Adakah Anda merasa optimis bahwa Anda akan menjadi korban terakhir dalam penerapan pasal-pasal Undang ITE yang sangat multitafsir dan itu menimpa Anda? Sebelumnya selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Bu. Ya, saya berharap semoga dengan undang-undang ini direvisi kembali, mudah-mudahan saya yang terakhir sebagai korban. Dan sepertinya ditindak, maksudnya di tingkat pertama penyidikan itu yang harus lebih, mungkin itu yang lebih agak istilahnya penyidiknya yang lebih harus yang benar-benar yang orang-orangnya itu harus yang paham Undang-Undang ITE gitu ya? Karena tafsiran dari undang-undang itu yang kadang kan pemikiran orang maksudnya tafsiran orang-orang itu kan berbeda. Jadinya saya berharap di tingkat pertama penyidikan itu yang harus yang lebih orang-orangnya yang harus lebih istilahnya seperti kompeten istilahnya di situ. Dan karena kemarin kasus saya itu sangat istimewa, maksudnya penyesuaiannya itu sangat istimewa karena Pak Jokowi turun tangan gitu ya? Jadinya saya berharap semoga orang-orang yang mungkin yang tidak mencuat kasusnya seperti saya, ya istilahnya harus ada perlindungan juga untuk mereka gitu. Saya berharapnya begitu. Ya. Terima kasih Bu Baik Nuril. Kita sih berharap tidak perlu harus ada presiden turun tangan, tetapi memang interpretasi di para penegak hukum. Pak Mahfud sebenarnya yang selalu dalam diskusi ini, bagi mereka yang merasa bahwa Undang-Undang ITE ini tetap diperlukan tanpa ada perubahan, penafsiran itu ada di para penegak hukum. Ini rasanya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Baik Nuril di penegak hukumnya gitu, misalnya di polisi. Ya, jadi begini. Pertama, penegak hukum itu sering dinilai diskriminatif, melakukan kriminalisasi, karena kan pasalnya memang mengandung pasal karet. Artinya bisa ditafsirkan macam-macam. Misalnya setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, lalu diancam hukuman ini. Padahal harus ada unsur baru di situ untuk diketahui oleh umum, untuk disiarkan. Kalau cuma mendistribusikan sengaja tanpa hak tapi tidak dimaksudkan untuk diketahui umum tapi untuk keluarga, untuk keselamatan diri dan sebagainya kan tidak bisa. Nah, ini dikunci oleh ini. Nah, tetapi karena betul kata Bu Baik Nuril itu masalahnya kan masalah di penegak hukum, di polisi, jaksa dan sebagainya. Kita dahului itu dengan satu pedoman yang sangat rinci dan panjang, namanya SKB. Surat keputusan bersama 3 lembaga pemerintahan, yaitu Kemenkominfo, Menteri Kominfo, kemudian Jaksa Agung dan Polri. Ini SKB-nya udah jadi, tinggal dirilis, tinggal ditandatangani secara resmi lalu berlaku. Nah, itu berisi pedoman, kamu jangan melakukan ini. Kalau ada orang lapor misalnya, di sini disebutkan juga nih yang baru, orang tidak boleh diproses hanya karena laporan orang lain dalam sebuah tindak pidana tertentu yang sifatnya misalnya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Oh, tidak boleh dilaporkan oleh orang lain ya Pak Mahfud ya? Iya. Harus orangnya. Yang harus melapor korbannya sendiri, Misalnya saya difitnah gitu. Lalu atas nama orang lain melaporkan karena saya tidak terima Pak Mahfud difitnah, tidak boleh. Oke, Pak, biar clear. Jadi misalnya Pak Mahfud tuh dihina, MMD apa gitu dengan kata fitnah. Saya sebagai relawan Mahfud MD tidak terima melaporkan ke polisi dengan Undang-Undang ITE itu nggak bisa? Tidak bisa. Sudah dikunci dalam revisi pasal ini? Iya, sudah dikunci di sini. Ada pasal yang menyatakan itu. Jadi harus orangnya sendiri yang melapor, orang yang menjadi korban, ya.
bukan orang lain. Oke, Nah, Pak di Mahfud, situ supaya kita lebih firm gitu, apa saja sih Pak kata kunci yang tidak menyebabkan ini multitafsir di para penegak hukum? Satu, orangnya sendiri yang harus melaporkan. Lalu apa orang lagi Pak? sendiri yang melaporkan. Dua, kemudian rincian kalimatnya. Rincian kalimat itu sudah dimasukkan di dalam undang-undang agar ada ukuran-ukuran tertentu. Seperti kata kesusilaan tadi. Kesusilaan itu menurut undang-undang ini yang bisa diadili, yang bisa diwakili adalah orang yang menyebarkan ya perbuatan kesusilaan, bukan pelaku kesusilaannya. Pelaku kesusilaannya itu tidak dihukum berdasar undang-undang ini. Kalau pelaku pelanggaran kesusilaan itu dalam bentuk pelanggaran undang-undang pornografi, membuat suara-suara, gambar-gambar yang merangsang misalnya nafsu seksual dan sebagainya, itu ada undang-undangnya sendiri. Itu undang-undang nomor 4 tentang pornografi, itu dihukum dari situ, bukan dari undang-undang ini gitu.